3-5%. Kedengarannya sih kecil ya, tapi coba bayangkan, ini adalah angka pasti dari kerugian tahunan rata-rata trader retail yang sebenarnya bisa banget dicegah. Uang ini nguap bukan karena pasar lagi kejam atau karena mereka nggak jago baca chart teknikal. Sama sekali nggak. Uang ini ludas murni karena bias kognitif dan emosi mereka sendiri. Tragis kan? Nah, ini membawa kita ke satu filosofi yang super fundamental. Pasar itu bukan musuh, tapi cermin. Sadar nggak sih? Musuh terbesar yang bikin akun trading boncos itu bukan volatilitas harga, bukan juga bandar atau institusi besar. Medan perang aslinya dan rintangan paling raksasa yang harus ditaklukkan itu ada di dalam kepala kita sendiri. Waktu kita panik lihat harga nyungsep, pasar tuh ibaratnya cuma lagi mantulin ketakutan kita aja. Makanya selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kupas tuntas literatur dan jurnal dari para ahli untuk membedah psikologi trading. Kita bakal lihat gimana sih caranya bertransisi dari kebiasaan mengambil keputusan yang emosional dan berantakan menjadi punya rutinitas yang terstruktur, sadar, dan penuh perhitungan ala trader profesional. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, jebakan pikiran sang trader. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu realitas biologisnya. Kenapa sih manusia itu seolah-olah diprogram dari sananya buat gagal di pasar keuangan? Menurut psikolog peraih Nobel Daniel Kahneman, otak kita itu punya dua sistem kerja. Sistem satu, ini yang geraknya super cepat, otomatis, dan sepenuhnya emosional. Terus ada sistem dua, yang kerjanya lambat, sangat terencana dan analitis. Nah, masalahnya di trading itu begini. Pergerakan harga yang kilat dan stres karena pakai uang beneran, itu memaksa otak kita buat terus-terusan pakai sistem satu. Kita jadi sering ambil jalan pintas mental yang emosional, padahal di momen krusial itu, kita butuh banget sistem 2 yang analitis. Sekarang, coba lihat dampaknya di dunia nyata. Secara rata-rata, durasi trader menahan posisi rugi itu jauh lebih lama daripada saat menahan posisi untung. Ini terjadi karena fenomena penghindaran kerugian. Secara psikologis, rasa sakit waktu kita rugi itu kerasa 2 kali lipat lebih menyakitkan dibanding rasa senang waktu kita profit. Akibatnya apa? Trader bisa menahan posisi nyangkut 2 kali lebih lama cuma karena berharap harganya bakal balik modal. Secara matematis, kebiasaan ini adalah jaminan mutlak buat hancur di jangka panjang. Terus, mari kita lihat gimana ini bisa jadi bencana betulan di lapangan. Pernah dengar sunk cost fallacy? Bayangkan ceritain ya. Ada trader beli saham di harga $185. Dia sudah set stop loss di 182. Harganya malah drop ke 178. Alih-alih cut loss sesuai rencana awal, dia malah abaikan stop loss dan nekat beli lebih banyak saham buat menurunkan harga rata-rata. Kenapa coba? Murni karena dia merasa sudah terlalu banyak modal dan rasa sakit yang tertahan di sana. Jadi pantang buat mundur. Padahal harga masa lalu itu nggak ada urusannya sama sekali dengan masa depan. Tapi otaknya menolak mentah-mentah realita itu. Masuk ke bagian kedua, monster emosi di pasar. Masalah-masalah mental tadi itu cuma awalnya aja, karena mereka melahirkan bahaya yang lebih mengerikan. Monster pertama yang sering membajak logika kita adalah FOMO, Fear of Missing Out. Ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren ya, ini adalah dorongan trading yang murni dipicu oleh ketakutan akan rasa menyesal di masa depan. Bayangkan, ada saham yang tiba-tiba meroket 15% dalam 2 hari cuma karena lagi viral. Anda nggak punya barangnya nih, terus rasa takut bakal menyesal kalau nggak ikutan itu jadinya kuat banget. Sampai akhirnya Anda nekat beli pas harganya udah di puncak. Nggak ada analisis, nggak ada rencana, bener-bener disetir emosi. Terus ada lagi monster kedua, namanya revenge trading, alias trading balas dendam. Ini tuh reaksi impulsif yang didorong sama rasa marah dan ego. Misal, Anda baru aja kena loss yang lumayan perih. Bukannya menenangkan diri dan evaluasi, Anda malah langsung hajar masuk lagi ke pasar dengan lot yang lebih besar. Niatnya cuma satu, mau membuktikan kalau analisis Anda itu benar dan mau balas dendam mengambil balik uang yang hilang. Percaya deh, ini tuh jalan tol paling mulus menuju kebangkrutan. Jadi pertanyaannya, gimana kita tahu kalau kita lagi disetir sama monster-monster ini? Gampang, perhatikan aja lampu merahnya. Kalau Anda mulai bikin keputusan murni karena emosi, mulai meninggalkan strategi yang padahal sudah teruji, terus mulai halu mengejar profit yang nggak masuk akal, layaknya mencari unicorn, dan parahnya lagi, mengabaikan batas risiko. Nah, kalau sudah begini, fix Anda sudah nggak pakai logika. Anda lagi ngasih setir ke ego Anda buat menjalankan akun.
Lanjut ke bagian ketiga, mindset pemula versus profesional. Ini soal perbedaan mindset yang mendasar. Sebenarnya, apa sih bedanya mereka yang gagal terus sama yang sukses di market? Perbedaan pertama ini kelihatan banget. Pemula itu biasanya masuk ke pasar kayak orang mau beli lotre, mengejar jackpot, pengennya cepat kaya, jadi mereka berani ambil resiko yang super gila. Tapi coba lihat gimana para profesional main. Fokus utama mereka, jaga modal. Melindungi aset itu prioritas nomor satu. Trader pro itu paham betul, mereka nggak bakal bisa trading besok kalau modalnya ludes hari ini. Makanya, mereka itu disiplin banget, seringnya cuma merisikokan 1-2% aja dari total modal di setiap transaksinya. Perbedaan yang kedua ada di cara mengambil keputusan. Pemula itu senang banget trading pakai feeling, ngikutin mood, atau cuma mengekor apa yang lagi ramai diomongin orang banyak. Sangat reaktif. Beda banget sama profesional yang kerjanya pakai data dan tools. Mereka selalu punya checklist wajib sebelum entry, mengecek probabilitas dasar, dan murni trading pakai data objektif. Nggak ada tuh yang namanya tebak-tebak buah manggis. Dan ini nih, poin yang menurut saya paling krusial buat menentukan karir trading Anda. Gimana cara merespon sebuah kerugian? Buat pemula, loss itu dianggap aib. Mereka panik, egonya terluka parah, dan ujung-ujungnya menyerah. Tapi buat profesional, loss itu ya cuma bagian dari biaya operasional bisnis aja. Ibarat bayar sewa kantor, posisi yang rugi itu justru jadi titik data yang mahal buat dievaluasi sistemnya, bukan malah dijadikan alasan buat baper terus kabur dari market. Bagian keempat, senjata disiplin dan kesadaran. Tahu teori doang pastinya nggak cukup kan? Kita butuh tameng nyata. Anda harus bisa memaksa otak buat membangunkan sistem 2 yang analitis itu tepat sebelum uang Anda benar-benar masuk ke market. Jadi ini langkahnya. Langkah pertama, tulis tesis pra-trading Anda. Cari minimal 3 alasan logis kenapa posisi ini bisa aja gagal. Langkah kedua, patok batas resiko maksimal di angka 1-2%. Langkah ketiga, pasang stop loss. Udah, itu harga mati. Kalau Anda belum melewati 3 langkah ini, jangan pernah sekalipun berani menekan tombol beli. Senjata ampuh berikutnya itu sistem jurnal yang ketat. Tapi tunggu dulu. Jurnal di sini bukan cuma mencatat angka profit loss ya. Catat juga level emosi Anda dari skala 1-10 sebelum entry. Lacak juga posisi-posisi bagus yang nggak berani Anda ambil. Buat ngecek apa Anda lagi kena mental atau FOMO. Dan satu hal yang paling penting, bias kognitif Anda itu baru bakal kelihatan pola statistiknya setelah Anda konsisten mencatat minimal 20 transaksi. Di bawah itu, Anda cuma menebak-nebak angin. Lewat dari 20 transaksi, baru deh data yang akan berbicara. Terus, pelindung pamungkas yang wajib Anda punya adalah aturan 2 strike alias maksimal 2 kali kalah beruntun. Simpelnya gini, kalau Anda kena loss 2 kali berturut-turut, stop trading hari itu juga. Tutup laptopnya. Coba bandingkan ini sama revenge trading yang malah menambah lot pas lagi kalah beruntun. Aturan 2 strike ini benar-benar penyelamat nyawa. Dia yang bakal mencegah hari apes biasa berubah jadi hari kiamat buat saldo akun Anda. Nah, senjata terakhir ini mungkin kedengarannya kurang nyambung buat beberapa orang. Tapi sumpah, ini efektif banget. Mindfulness dan meditasi. Serius? Meluangkan waktu beberapa menit aja buat ngatur napas sebelum dan sesudah buka chart, itu dampaknya luar biasa. Ini membantu banget buat menarik kesadaran Anda ke momen saat ini, menurunkan hormon stres, bikin Anda nggak kepikiran terus sama loss yang barusan terjadi, dan pastinya mengerem drastis kebiasaan overtrading. Akhirnya, setelah kita bedah habis-habisan semua jebakan mental ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Besok pagi pas Anda buka layar grafik, coba tanya ke diri sendiri, apakah gue ini beneran lagi trading di pasar, atau gue cuma lagi trading sama emosi gue sendiri? Jujur aja, jawaban dari pertanyaan ini yang bakal menentukan sejauh apa Anda bisa sukses bertahan. Oke, makasih banyak sudah menemani sesi bedah materi yang seru ini. Terus asam mental Anda, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.